Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan untuk berbagi soal terkait uji pengetahuan PPG khususnya untuk mapel SKI Bapak Ibu pada tahun 2023 ini. Baik, ini untuk lanjutan yang part yang ke-1 sekarang, yaitu part yang kedua Bapak Ibu. Langsung saja kita bahas bersama soal nomor 11. Alasan yang tepat orang non-muslim juga diperbolehkan menjadi anggota Majelis Syuro pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. A. Untuk melindungi hak-hak orang non-muslim. B. Untuk menjaga toleransi. C. Untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam. D. Untuk keadilan negara demokratis. Baik, jawabannya yaitu yang C. Untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu, alasan bahwasanya orang non-muslim itu diperbolehkan untuk menjadi anggota Majelis Syuro ini yaitu untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman. Maksudnya agar penguasa ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam itu menjadi lebih diperhatikan seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 12. Khalifah pertama dalam sejarah kekhalifahan dan satu-satunya yang terpilih secara umum, aklamasi dan menuntut baiat atau pengakuan atau legitimasi di masjid secara terbuka dengan kesepakatan seluruh hadirin. A. Utsman bin Affan. B. Umar bin Khattab. C. Abu Bakar As-Siddiq. Yang D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya yaitu yang D Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib. Baik, kita lanjutkan soal nomor 13. Dalam memerangi orang yang murtad dan enggan menaikkan zakat, Abu Bakar menerapkan metode yang disebut A. Metode dakwah bitadwin. B. Metode dakwah bil niyat. C. Metode dakwah bil hal. Yang D yaitu metode uswatun hasanah. Jawabannya yaitu yang benar yang B, yaitu metode dakwah bil niyat, yaitu metode yang di dalamnya yaitu memerangi orang-orang yang murtad seperti itu Bapak Ibu, yaitu yang enggan menunaikan zakat seperti itu, yaitu pada masa Abu Bakar. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 14. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kondisi masyarakatnya ini sebagai berikut, kecuali A. Masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah taklukan Islam, mereka mengenal adanya kelas sosial. Yang B. Kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak dan kekayaan yang terlalu jauh, berbeda dengan menciptakan jurang sosial. Dan yang C. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas wajib pajak, buruh, petani, dan pedagang, dan kelas pemungut pajak, yaitu pegawai pemerintah, tentara, dan elit masyarakat. Yang D. Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Jawaban yang paling tepat yaitu yang D Bapak Ibu, yaitu telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Ini yang kecuali ya, yang tidak termasuk pada waktu kepemimpinan Umar bin Khattab kondisinya, itu kecuali yang D Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal nomor 15. Pemerintahan Utsman berlangsung yakni selama 12 tahun
Pada paruh terakhir masa khalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Pemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut, yaitu diangkat dalam usia 70 tahun, dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, ini Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak, yaitu yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan banyak kecewa terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan adalah yaitu A. kebijakannya yang adil dan tidak pilih-pilih, B. keluhuran budi pekertinya dalam bertindak, C. keberanian dan kecerdikannya dalam memerintah, dan yang D. ketampanan paras wajah dan kegagahan badannya. Baik, jawabannya yaitu yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya kecewa yaitu atas kepemimpinan Umar bin Affan, yaitu yang D, Bapak Ibu, ketampanan paras wajah dan kegagahan badannya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 16. Beberapa lembaga yang dibentuk Umar bin Khattab kecuali Diwan al-Kharaj atau jawatan pajak, kemudian yang B Diwan al-Hadaj atau jawatan kepolisian, yang C Nazarat an-Nafiat atau jawatan pekerjaan umum, yang D yaitu jawatan perluasan wilayah. Untuk jawabannya yang paling tepat yaitu yang bukan ataupun kecuali, yaitu yang dibentuk Umar bin Khattab, yaitu lembaga jawatan perluasan wilayah, Bapak Ibu. Ini bukan lembaga yang dibentuk Umar bin Khattab. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu soal berikutnya, soal nomor 17. Ada 3 kelembagaan dibuat pada masa Khalifah Abu Bakar sebagai metode dakwah bil hal, yaitu kecuali A. lembaga peradilan, B. Baitul Mal, C. pertahanan dan keamanan, D. lembaga dakwah. Jadi pada masa Khalifah Abu Bakar sebagai metode dakwah bil hal yang kecuali kelembagaan. Kecuali jawabannya yang D, Bapak Ibu, lembaga dakwah. Baik, langsung kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 18. Khalifah yang pengangkatannya melalui penunjukan adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya yaitu yang B, Bapak Ibu, yaitu Umar bin Khattab, khalifah yang pengangkatannya melalui penunjukan. Kita lanjutkan soal berikutnya, 19. Kebijakan dan prestasi Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai berikut, kecuali A. keberhasilan menguasai wilayah Palestina, Yordania dan Syria, B. berhasil menghalau gerakan Riddah, serta berhasil memperluas wilayah Islam keluar Jazirah Arab, yang C yaitu pengumpulan lembaran suhuf ayat-ayat suci Al-Quran yang berupa kulit kayu dan tulang belulang, dan ada juga yang berupa tulisan di atas batu. Kemudian D. ilmu pengetahuan berkembang pesat. Jawabannya yaitu yang D, ilmu pengetahuan berkembang pesat, yang bukan kecuali. Baik, kita lanjutkan soal terakhir, nomor 20. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi hal-hal berikut, kecuali A. memerangi mereka yang enggan membayar pajak, B. memerangi nabi palsu, C. memerangi gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafikin, D. memerangi yang enggan berzakat.
Jawabannya yaitu yang A, Bapak Ibu, memerangi mereka yang enggan membayar pajak. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk gambaran ataupun ya soal-soal terkait UPPPG khususnya untuk mapel SKI. Mudah-mudahan memberikan kemudahan ataupun kelancaran pada Bapak Ibu dalam menjawab soal-soal UPPPG untuk tahun 2023 ini. Baik, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.